Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pada mata kuliah penelitian bidang studi dengan judul implementasi konsep dalam bentuk rancangan atau proposal PTK. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu A. Definisi penelitian tindakan kelas. Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari penelitian dan tindakan kelas, yaitu antara lain Kemis dan MC Taggart dalam Sukardi 2006. Atau penelitian tindakan adalah cara sekelompok orang, dalam hal ini guru, dapat mengorganisasikan kondisi di mana mereka dapat belajar dari pengalaman mereka sendiri dan membuat pengalaman tersebut diakses oleh orang lain. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sumarno 2006 mengemukakan bahwa penelitian tindakan kelas pada khususnya menawarkan pendekatan perubahan yang langsung dapat dilihat tingkat keberhasilannya. Dapat besar, dapat kecil, dan dapat juga pula kurang berhasil. Bukan bagi sejawat. Yang ketiga, sebagai usaha dalam pengembangan profesi dan ilmu atau inovasi pendidikan dan pengajaran, dan selain itu juga bermanfaat untuk publikasi. Nah, selanjutnya itu penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Nah, setelah kita mengetahui pengertian, karakteristik, dan tujuan dari penelitian tindakan kelas, selanjutnya itu kita akan membuat penyusunan proposal tindakan kelas. Nah, di sini ada beberapa komponen yang harus kita penuhi untuk menyusun proposal tindakan kelas. Yang pertama itu penentuan judul. Penentuan judul penelitian, yang dimana judul penelitian hendaknya harus singkat, jelas, dan padat, dan harus menggambarkan tujuan penelitian dan tindakan kelas sehingga terlihat upaya peningkatan atau perubahan perilaku dengan melalui inversi tindakan yang akan dilakukan. Dan yang kedua itu pendahuluan, yang dimana bagian ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil dari penelitian yang telah kita lakukan, disertai dengan fakta-fakta yang berasal dari pengamatan guru selama melakukan PTK. Dan yang kedua itu kerangka teoritis dan hipotesis, yang dimana dalam tindakan ini berisi kajian teori dari hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memecahkan masalah penelitian, dan rumusan hipotesis tindakan kajian teori sebaliknya memuat teori-teori relevan dengan variabel-variabel yang sedang menjadi fokus penelitian. Biasanya dapat dilihat dari variabel yang disebutkan dalam judul penelitian atau tujuan penelitian. Dan yang keempat itu metode penelitian, yang dimana bagian ini terdiri dari rancangan penelitian dan prosedur. Rancangan penelitian terdiri atas model, settingan penelitian, serta jenis dan cara pengumpulan data. Dan yang kelima itu rencana anggaran yang termuat dalam proposal harus diselesaikan dengan ketentuan dan sponsor atau penyandang dana, baik yang mengenai jenis kegiatan yang dapat didanai, presentase, dan lain-lain sebagainya. Dan yang keenam itu jadwal penelitian, penyajian penelitian, yang dimana disajikan dalam bentuk matrik agar mudah dibaca dan dipahami. Yang ketujuh personalita penelitian. Yang kedelapan daftar pustaka, dan yang terakhir itu lampiran atau kesimpulan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait penyusunan tindakan kelas, penyusunan laporan tindakan kelas. Dan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang berjudul contoh judul penelitian tindakan kelas. Ada beberapa contoh judul PTK yang telah lolos seleksi dari beberapa penyandang dana. Di antaranya adalah lolos seleksi pengembangan inovasi pembelajaran di sekolah atau PIVS atau PTK tahun 2007 yang diselenggarakan oleh Dikti. Proposal lolos seleksi dari kegiatan penelitian latihan, asisten VIP UNY, dan kegiatan research gen kegiatan Dulik VGSD VIP UNY adalah sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatkan penguasaan aksara Jawa di kelas 4 SD dengan menggunakan pendekatan comparative learning dan media kartu aksara Jawa. Yang kedua itu
peningkatan keefektifan pembelajaran menulis di kelas 4 SD dengan menggunakan pendekatan STEP dan media gambar. Yang ketiga itu, upaya meningkatkan kualitas pembelajaran membaca dengan menggunakan media dongeng melalui cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang keempat itu, peningkatan keterampilan berbicara bahasa Jawa ragam krama di kelas 4 SD dengan menggunakan pendekatan comparative learning dan role playing. Yang kelima itu, peningkatan penguasaan vocabulary siswa melalui pembelajaran berbasis inquiry di SD Negeri Susuka 10 Jakarta Timur. Yang keenam itu, meningkatkan keaktifan siswa melalui pembelajaran quantum teaching pada pelajaran agama Islam kelas 4 SD Kasihan Bantul. Yang ketujuh itu, peningkatan kemampuan menulis karangan siswa kelas 4 SD kelas 1 Setiabudi dengan strategi mapping. Nah, jadi 7 contoh judul penelitian tindakan kelas yang saya sebutkan itu merupakan 7 sekolah yang sudah memasuki yang lolos seleksi dari beberapa penyandangan dana. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.